Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allahu aidan fi ayatil ukhra ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang budiman dimanapun kita berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari yang cukup cerah ini, di bawah terik matahari, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan al-afiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hariban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat beliau dan para pengikutnya hingga berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Para pemirsa yang budiman, Al-Fakir tadi sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya, dan ini sangat pas sekali dengan momen Ramadan pada kali ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-akhiril ayat. Jadi di bulan Ramadan ini, atau di bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang menurut para jumhur ulama pada tanggal 17 Ramadan. Yaitu yang pertama disebutkan oleh ayat tersebut adalah sebagai hudal linnas. Ini membuktikan dan juga sebagai dalil bahwa ternyata Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bukan hanya khusus bagi orang-orang mukmin saja, bagi orang muslim saja, tetapi Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Menjadi petunjuk secara umum bagi siapa saja yang ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran, dan siapa saja yang mereka terjauh dari Al-Quran, dan bahkan orang-orang yang memang tidak tersentuh dengan Al-Quran. Maka sebagaimana bukti dan fakta nyata bagaimana ketika di zaman kepemimpinan baginda Rasulullah SAW, juga di zaman kepemimpinan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu para khulafa ar-rasyidun, dan juga setelahnya para khalifah-khalifah setelahnya di bawah kepemimpinan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, ya, kesejahteraan umat, ya, pengayoman, ya, kebahagiaan, kebaikan dan segala macamnya dapat dirasakan oleh mereka karena mereka berada di bawah kepemimpinan Al-Quran. Mereka juga sebagai pengemban-pengemban Al-Quran. Maka ketika kita pada saat ini ingin sebagaimana para generasi terbaik saat itu, maka tentunya kita juga harus memperjuangkan agar Al-Quran ini menjadi petunjuk dan juga menjadi sebuah aturan di dalam konteks kehidupan kita. Dan yang kedua, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam petunjuk tersebut Allah memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang dan yang sangat terperinci, sangat tafsili ketika Allah menjelaskan bahwa wa bayyinatin minal huda, dan Allah menjelaskan atau ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Ibarat Google Map, ketika kita tersesat dari jalan, maka Google Map tersebut akan memberikan peringatan dan akan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ketika kita salah ke kiri, maka kita akan diberikan petunjuk ke kanan. Ketika kita salah ke kanan, maka kita akan diberikan petunjuk ke kiri. Maka ketika kita mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah, ya, kita akan selamat. Kita akan menjadi negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah Lokna Jenawi, yang insya Allah akan menjadi negeri yang makmur, sumber daya alamnya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat
dan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Dan yang ketiga, para pemirsa yang budiman, agar senantiasa kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena Al-Quran ini diturunkan juga menjadi sebuah pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan kita dituntut untuk tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar adalah benar berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yang salah adalah salah berdasarkan sesuatu hal yang datang dari manusia yang bersifat nisbi, relatif, yang kemungkinan kesalahannya lebih besar daripada kesalahan yang selalu mereka lakukan. Oleh karena itu, ya, tidak mungkin tidak kita harus kembalikan ya, segala macam persoalan kehidupan kita, problematikanya dan konteks ya, hukum kita kepada hukum Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kesejahteraan tersebut dan akan berada dalam sebuah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Insya Allah demikian apa yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.